Sahabat Insight kembali lagi di program Insight Ramadan dan masih bersama Bazis DKI Jakarta. Dan kali ini kita membahas mengenai platform ini sendiri kan sebenarnya sudah bagus ya gitu. Artinya tadi juga untuk memang sasaran buat mereka-mereka yang ingin membayar zakat, infak, sedekah tapi mungkin terbatas dengan nggak bisa langsung nih. Makanya disediakanlah Simpul Kebaikan ini. Tapi benar nggak sih kalau di platform ini user bisa mengikuti program affiliate gitu seperti program-program yang sudah ada di beberapa platform saat ini? Ya, kalau bicara tentang update kan lebih mudahnya bahasanya jadi apa ya? Jadi salesman ya kali ya. Gitu maksudnya gitu ya. Kalau di kita memang ada namanya jadi fundraiser. Jadi misalnya ada campaign ya bagi puasa lah gitu ya. Kemudian saya bukan mau donasi, saya pengen menyebarluaskan. Oke, campaign itu ya udah jadi fundraiser. Nanti dari fundraiser itu bisa terlihat tuh berapa sih hasil fundraiser saya. Itu dibikin link sendiri terpisah. Misalnya bersama Mbak Mary, yuk bantu buka puasa anak jalanan. Itu bisa kita bikin jadi fundraiser. Jadi artinya juga mengajak orang juga lebih luas gitu ya. Betul. Nah, bagaimana supaya para donatur nih bisa melihat nih, bukan donatur yang memberikan zakat, infak, sedekah bisa melihat uang saya ini dikemanain ya. Kan kadang-kadang mereka ingin transparannya ya. Nah, ini bagaimana nih? Silakan. Pak Ale atau Pak Reza? Oh, saya. Kalau ya di Simpul Kebaikan itu yang berbasis campaign, bahkan juga di formnya tersebut kita lampirkan bahwa donasi yang Anda himpun itu langsung ada update penyalurannya. Jadi misalnya ada detail, ada deskripsi programnya. Kemudian nanti di sebelahnya itu ada nama donaturnya. Di sebelahnya lagi adalah update program penyalurannya. Jadi setiap informasi yang kita lakukan, campaign tersebut kita sampaikan kepada publik. Bahkan kita notice melalui WhatsApp, melalui email, banyak program sih ya. Caranya yang kita ngingetin ya transparansinya ya dengan update program, kemudian kita lampirkan juga newsletter. Nah, newsletter ini pun kita lakukan setiap bulan. Jadi terreport ya? Iya, jadi donatur-donatur yang berdonasi lewat simpulkebaikan.id itu kita kumpulkan, setelah itu baru kita email setiap akhir bulan. Ibu, ini laporannya. Bapak, ini laporan donasi yang telah Bapak tunaikan melalui simpulkebaikan.id. Memang sih kalau lewat campaign Simpul Kebaikan misalnya ada kabar baik, pasti nggak akan buka lagi. Behavior kita ketika donasi, ya udah tinggal. Iya. Betul. Orang kita tuh kayak gitu, kasih terus lupa aja gitu. Lupa dalam kata ya tidak mengungkit-ungkit apa lagi. Iya. Tapi kami sebagai lembaga tanggung jawaban kami. Dan insya Allah dengan adanya notifikasi kan mereka menjadi mengingatkan kembali untuk berbuat kembali baik. Kecuali kalau beli barang itu pasti ditanya kan. Betul. Tapi dengan adanya notifikasi tadi kan akhirnya membuat kita lebih percaya. Oh ternyata saya diinfokan nih gitu kan. Bagaimana udah sejauh mana perjalanannya gitu ya. Kalau untuk legalitas hukumnya bagaimana di platform ini? Kita ngikut ke induknya. Artinya bahwa ini adalah brand, ini adalah produk, ya induknya ada di Basnas Bazis. Jadi tidak berdiri sendiri. Dia bagian dari program. Betul. Karena tadi kan udah kita singgung ya sama-sama bahwa sekarang banyak banget nih soalnya lembaga-lembaga yang memang untuk kita bagaimana memudahkan bayar zakat dan lain-lain gitu. Namun ternyata juga nggak sedikit yang bukan artinya kita membicarakan ya, tapi memang ada juga yang akhirnya menyalahgunakan dana umat ini gitu. Nah sementara kita harus yakin bahwa memang kita memberikan zakat, infak, sedekah kita di tempat atau lembaga yang memang terpercaya. Jadi benar saya ditanyakan tadi ya gimana nih legalitasnya gitu kan. Kemudian dibayarkan kemana gitu. Nah buat Mary kan yang mau tanyakan nggak ke narasumber kita mengenai zakat ini. Ini mungkin juga penting ya kayak tadi nih Tan. Kan memang kita harus dari kecil. Nah, sementara kan kalau kayak anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, mereka kan juga belum dapat penghasilan sebenarnya. Nah, kalau buat mereka tuh sebenarnya seperti apa sih yang harus mereka keluarkan? Apakah dari uang jajan? Kadang-kadang kan nggak mau rugi juga ya uang jajan dikeluarin ya. Anak-anak ya. Lebih kepada ngebisikin orang tuanya. Oh gitu ya, tambahan gitu. Tapi sebetulnya kalau anak gimana nih mungkin nih Pak? Belajar kebaikan itu sebenarnya sejak kecil. Sama seperti puasa juga kan anak umur 5 tahun kan atau 7 tahun kan belum wajib puasa. Tapi mereka belajar puasa. Nah, itu juga sama zakat, infak atau sedekah. Itu kan nilainya sedekah berarti. Mereka belum punya penghasilan, belum punya harta simpanan, tapi dengan bersedekah dan berdonasi peduli terhadap sesama. Benar. Iya. Diajarkan sejak kecil. Insya Allah kalau sudah sejak kecil belajar,
sampai dewasa. Iya, setuju. Mereka belum punya penghasilan tapi mereka punya handphone. Ya kan? Nah itu tuh kadang-kadang tuh disuruh problem kan. Jadi mungkin balik lagi ya orang tuanya sih yang harus diberikan 1.000 aja deh setiap hari gitu. Mencontohkan ya. Ya betul melatih, sekali. Jadi melatih mereka ya. Peduli terhadap sesama. Nah itu yang penting ya, melatih peduli terhadap sesama. Karena dimulai dari kecil ya, sehingga menjadi karakter di dewasa nanti ya. Betul. Nah kedepannya nih program-program besar apalagi yang akan diberikan dari Simpul Kebaikan ini? Ya kalau bicara tentang program ke depan, tentunya ini menjadi besar ya. Artinya banyak orang yang mau berpartisipasi, mendanai program. Dan tentunya juga bukan program internal saja yang kita kelola, tapi adalah program dari eksternal. Misalnya Mbak Mary, Mbak Intan, gue punya program nih, bisa nggak bantu campaignin? Kalau misalnya aku punya program gitu ya, bisa nggak bekerja sama gitu ya untuk membangun sebuah programnya agar lebih luas lagi, ya, itu bisa. Harapannya bahwa kolaborasi. Iya, ini menjadi platform eksternal, open public, tidak private. Tapi memang tidak ada keuntungan sama sekali di program itu, berarti pure semuanya ya. Ini adalah melalui, saya garis besar adalah ini adalah melalui. Kalau melalui berarti dia yaudah ini perantara. Oke. Jadi sebenarnya juga kita terbuka gitu. Artinya kalau misalnya kita punya program dan program ini ternyata bagus, bisa juga kita bekerja sama ya dalam arti kata itu ya. Baik, terbuka juga kan untuk masyarakat? Terbuka sekali. Jadi siapapun itu, bahkan donaturnya non muslim pun ada. Kami pernah menemukan namanya pun sama, jadi namanya bukan nama muslim sekali. Ternyata ada ya donatur kita yang non muslim. Jadi memang baik-baik hati. Peduli terhadap sesama. Iya, jadi memang platform ini tidak diperuntukkan se-eksklusif untuk muslim. Hanya muslim saja tidak, gitu ya. Makanya ada kita sebut sebagai ini loh donasi, ini loh infak, ini loh sedekah. Donasi kemanusiaan. Iya, seperti kayak bencana kan itu pasti terbuka untuk betul. Siapa saja boleh ya bersedekah, membantu sesama. Jadi mengajak kepada seluruh. Di Ramadan ini apa nih program yang kuatnya? Banyak sekali seperti kayak misalnya bagi takjil, kemudian pesantren Quran gitu, tahfiz gitu ya. Terus juga ada misalnya kayak kita dengan influencer juga bikin campaign bareng gitu kan. Banyak sekali yang kita lakukan di Simpul Kebaikan, bahkan memang saat ini sedang kita terus evaluasi ya, supaya Simpul Kebaikan ini bisa diterima dan bisa friendly. Tentu tuh friendly ya bicaranya. Kalau nggak friendly orang nggak akan mau. Anak zaman sekarang harus gitu ya. Nyaman dulu, harus sohitan dulu gitu ya. Oke, target kedepannya dari Simpul Kebaikan ini apa? Targetnya bisa menggalang dana banyak ya Pak? Untuk seluruh kalangan lah. Mengumpulkan orang baik ya di Indonesia. Kebaikan. Tanpa membatasi agama, etnis dan sebagainya. Kita mari bergerak bersama-sama dalam kebaikan untuk membantu sesama. Baik. Nah, artinya marilah kita menjadi salah satu orang yang ikut dalam gerakan Simpul Kebaikan ini ya, gitu, dalam program Simpul Kebaikan ini. Caranya udah mudah banget ya kan, kemudian juga udah digampangin, gak usah repot-repot. Kalau sampai nggak mau juga ya emang berarti kitanya yang bermasalah nih ya. Kita harus menyadari bahwa berbagi terhadap sama itu sebenarnya bukan buat mereka yang kita kasih kok, sebenarnya ujung-ujungnya buat diri kita sendiri. Baik, jangan kemana-mana karena kami yang kembali lagi selain satu ini tetap di Insight Ramadan.